Ada satu kisah lagi di mana Nabi SAW setelah ditinggal oleh dua orang yang dicintai. Nuaiman ingin bikin senang Nabi SAW karena ngelihat Nabi itu selalu bersedih. Karena cintanya Nuaiman kepada Nabi Muhammad SAW, Nuaiman ini berangkat ke tempatnya Zaid bin Thabit. Sayyidina Zaid jual kambing, diminta sama Nuaiman, ya Zaid, saya ambil kambingnya 2, saya mau hadiahin ke Nabi katanya. Oh iya silahkan kata Zaid. Duitnya mana Nuaiman? Duitnya nanti minta sama Nabi. Ini kira-kira yang begini kalau kita ketemu kita apain nih orang? Dibawain 2 ekor sama Zaid yang nganterin, bukan Nuaiman yang bawa. Nuaiman ngintip dari samping tembok, ngeliatin. Begitu kambingnya disampaikan kepada tangan Nabi, Zaid nungguin. Rasulullah senyum, alhamdulillah terima kasih banyak, ini hadiah dari Nuaiman. Ya Rasulullah, alhamdulillah, kirim salam sama Nuaiman. Dan setelah sedihnya Nabi, pertama kali senyum saat Nuaiman menghadiahkan kambing kepada Nabi Muhammad SAW. Diterima sama Nabi. Zaid nggak jalan, diam aja. Ada apa lagi wahai Zaid? Ada lagi yang mau dibicarakan? Enggak ya Rasulullah, duitnya. Dan di situ Nabi ketawa yang kedua kali karena melihat Nuaiman sedang ngintip di balik tembok. Nabi bayar kambing tersebut dengan niat Nuaiman bukan orang yang punya. Karena cintanya Rasulullah kepada Nuaiman, Nuaiman dapat sesuatu kedudukan terhormat di hadapan Allah. Tukang mabok bikin kesel Nabi, tapi Nabi kalau nggak ada Nuaiman nggak mau ngajar. Selalu bikin senang Nabi Muhammad SAW. Satu waktu saat setelah Nuaiman wafat, Rasulullah yang mandiin, Rasulullah yang kafanin, Rasulullah yang masuk ke liang lahat. Kebayang kita, tangan Rasul SAW memegang jasad seseorang, sudah pasti jasad tersebut diharamkan masuk ke dalam api neraka. Sedih Nabi SAW kehilangan sahabat yang selalu membuat gembira Nabi Muhammad SAW. Setelah dikubur, semua masyarakat pulang. Rasul SAW mengatakan, wahai sahabat, silahkan kalian pulang. Aku ingin menyaksikan saat Nuaiman ditanyakan oleh para malaikatnya Allah. Aku khawatir Nuaiman tidak dapat menjawab. Ditungguin sama Nabi Muhammad SAW. Ini mukjizatnya Nabi. Nabi dapat mendengar mungkar nangkir saat dimana dia membicarakan, mempertanyakan kepada ahli kubur. Datang malaikat mungkar nakir, assalamualaikum ya ahlal jannah. Ya Allah, mudah-mudahan kita semua di alam kubur dapatkan pertanyaan begini nih dari malaikat. Salam kepadamu wahai penghuni surga. La ilaha illallah. Allahumma ja'alna minhum. Amin ya rabbal. Man rabbuka? Allahu rabbi, kata Nuaiman. Wa man nabiyuka? Coba ulang pertanyaannya, kata Nuaiman. Wa man nabiyuka? Tunggu, kayaknya saya salah dengar. Wa man nabiyuka? Jangan kencang-kencang, orangnya masih di atas tuh, katanya. Di situ Nabi masih tertawa. Nuaiman walaupun ada di dalam liang lahat masih membuat senyum baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang membuat seperti ini? Cinta. Kalau sudah mendapatkan cintanya seseorang yang kita inginkan, pasti hidup kita bahagia. Bagaimana kita mendapatkan gapainya cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Orang yang bersolawat, insya Allah keluar dari sini, pulang dari sini, berkah hidupnya. Dosanya diampuni oleh Allah, kedudukan diangkat oleh Allah. 1 solawat 10 derajat Allah angkat di hadapan Allah. Jadi nggak ada yang rugi. Kalian duduk lama-lama di tempat ini sama-sama bersolawat. Apa sih manfaat solawat? Nabi SAW saat
Isra wal Mi'raj sedang di Buraq, Nabi melihat ada satu malaikat, tangannya, jarinya jutaan, tangannya ribuan. Ditanya sama malaikat Jibril, Rasulullah nanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, ini siapa? Ini malaikatnya Allah ya Rasulullah. Apa tugasnya? Tugasnya dia menghitung butiran air hujan dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Tidak ada satupun yang luput dari hitungannya. Enggak ada ya Rasulullah. Semua terhitung. Yang netes di laut, yang netes di tanah, yang netes dimanapun, semua terhitung oleh malaikat tersebut. Lalu didatangi oleh Nabi SAW. Wahai malaikat Allah, begitu sempurna Allah ciptakan engkau. Ya Rasulullah, tugasmu begitu mulia menghitung butiran air hujan. Betul ya Rasulullah. Adakah satu yang pernah terlewat dari hitunganmu? Nunduk malaikat ini. Ya Rasulullah, ada yang aku tidak dapat menghitung setiap apa yang telah diberikan oleh Allah. Apa wahai malaikat Allah? Tatkala umatmu bersolawat kepadamu, maka dengan rahmat dan keberkahan yang Allah turunkan ke orang-orang tersebut, aku tidak dapat menghitung dari butiran berapa rahmat dan keberkahan yang datang Allah berikan kepada orang-orang tersebut. Sallu ala Nabi Muhammad. Kalian mau suka, mau nggak suka, mau terima, mau nggak terima, semuanya pasti akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Keluarnya kalian dari rumah ke dalam majlis ini, setiap langkahnya akan mendapatkan perhitungan kebaikan di hadapan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Seandainya mudah-mudahan Allah kasih kita umur panjang, kita keluar dari tempat ini, Allah ambil nyawa kita, mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan beberapa saat yang lalu banyak orang-orang yang dikiranya kita umur panjang, masih muda, sekarang telah meninggal dunia ngelewatin kita. Betul? Karena ada satu wabah COVID-19. Tapi ingat, kematian itu bukan karena corona. Kematian itu sudah maktub yang telah diberikan oleh Allah. Setiap manusia, kullu nafsin dha'iqatul, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Apa meninggal yang betul? Mati apa meninggal? Meninggal. Meninggal. Benar meninggal. Inna salati wa nusuki wa mama mati. Nggak ada wa meninggali. Betul? Udah sama aja udah ya. Mau meninggal, mau mati, pokoknya intinya is dead. Paeh. Betul ya? Ujian yang Allah berikan kepada kita berupa corona, inilah dimana Allah akan tingkatkan keimanan seseorang. Imannya tersebut naik atau turun. Nah ini tergantung nih. Ini kan musibah. Ada di perorangan mendapatkan itu berupa ujian atau itu berupa azab. Bib, siapa yang mendapatkan azab? Mereka yang tidak dekat dengan Allah, mereka yang jauh dari Allah, mereka yang tidak beribadah kepada Allah. Ini adalah salah satu contoh azab baru di dunia. Rezeki seret, benar. Kerja di PHK, betul. Coba lihat orang-orang yang mendapatkan ujian berupa ini, ujian dari Allah, ini paling senang. Kenapa? Tatkala dia dekat dengan Allah, orang yang mendapatkan ujian pasti ada kelas di mata Allah. Kalau dia ada kelas di mata Allah, berarti akan ada kenaikan derajat di sisi Allah. Nah tinggal diri kita nih, diri kita dapatnya nih berupa ujian atau azab buat diri kita nih. Ini tergantung dari diri kita. Nggak usah dijawab, Bib saya dapat azab, Bib saya dapat ujian, bukan. Tapi ayo introspeksi diri, sampai di mana ketaatan kita kepada Allah. Coba sekarang, kan dari kemarin-kemarin sholat Jumat libur, betul ya? Tapi di sini nggak libur, jalan terus, nggak ada corona. Alhamdulillah, ada orang juga yang nyaut, Bib,
Giliran saya mau sholat, masjid ditutup. Lah, lu dari kemarin kemana aja? Jika ada satu musibah datang ke satu negeri, jika ini menjadi satu mudarat, maka diperbolehkan. Salat Jumat di rumah 4-2 orang terserah, gak apa-apa. Ini diperbolehkan. Tapi jangan coba-coba. Kalau seandainya ini cuman hanya penipuan atau ini sebuah satu kezaliman, maka yang tanggung itu bukan diri kita. Yang nanggung siapa? Urusan mereka yang memberikan satu kebijakan. Jadi kita sami'na wa ata'na aja, ikutin aja bagaimana kisarannya Allah udah memberikan seperti ini. Dari manusia-manusia yang sekiranya dia lalai kepada Allah, membuat kita nggak bisa ibadah kepada Allah, urusan dia dosanya kepada Allah, kita tinggal ikutin aja. Tapi mudah-mudahan semua kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan wabah corona diangkat oleh Allah. Jika wabah corona ini adalah pasukan Allah yang Allah turunkan ke dunia untuk menyadarkan setiap hambanya, maka insya Allah ya Allah selesaikan semua tugas-tugas mereka. Amin ya rabbal alamin.